Baik, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Wa mazadallahu abdun bi'afwin, dan tidaklah Allah tambahkan bagi seorang hamba yang suka memaafkan, ma'akudratihi alal intiqam, padahal dia mampu untuk membalas misalnya dia ada orang lain melakukan kejahatan pada dirinya, yang dia sebenarnya bisa membalasnya, akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan, maka balasan yang Allah berikan adalah illa izzan, tidak lain dan tidak bukan adalah kemuliaan bagi dirinya. Maksudnya bagaimana? Yaitu anna man arafa bil afwi, orang yang terbiasa memaafkan, watarkil muakhidah, dan dan meninggalkan atau eh, menghindari untuk menuntut orang yang bersalah kepada dirinya, atau maksudnya dia tidak suka mempermasalahkan kesalahan orang lain gitu. Wal mu'atabah, dan menghindari untuk mencela orang yang melakukan kesalahan terhadap dirinya. Fa innahu yasudu wa yu'azzimu fil qulub, maka dia akan memperoleh balasan, yaitu yasudu, Allah akan um, menangkan dia, wa yu'azzimu fil qulub, dan Allah akan berikan dia kedudukan di hati umat manusia. Jadi orang akan segan terhadap dirinya, orang akan respect sama dia karena dia tidak suka mempermasalahkan hal-hal yang kecil gitu. Tentu kalau misalnya kesalahan yang dilakukan orang lain itu besar, apalagi sampai berujung tindak kriminalitas, maka nggak bisa didiamkan begitu saja. Tapi untuk masalah hal-hal kecil, yang nggak perlu dibesar-besarkan lah gitu maksudnya. Akan lebih bagus kalau kita bisa memaafkan, karena mudah memaafkan itu juga menjadi salah satu sifat baik yang orang lain tentu akan senang kepada kita akibat sifat tersebut. Wa yazdadu izzatan wa karomah, juga Allah akan tambahkan bagi orang tersebut kemuliaan dan kehormatan, warifatan, dan ketinggian derajat. Derajat maksudnya harkat dan kehormatan itu akan Allah tinggikan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, karena terbiasa untuk tidak mempermasalahkan hal-hal kecil, ya, nggak suka menuntut orang lain hanya karena mereka bersalah, akan tetapi lebih memilih jalan untuk memaafkan untuk hal-hal yang tentunya masalah yang kecil, bukan masalah yang besar, apalagi sampai merugikan banyak orang. Tidak bisa kalau sekedar maaf saja gitu ya. Wa ma tawadau ahadulillah illa rafa'ahullah, dan tidaklah seseorang bertawadu lillah, eh, karena Allah Ta'ala, ikhlas tawadunya bukan untuk pamer, illa rafa'ahullah, melainkan pahalanya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah angkat derajat hamba tersebut. Al makna maksudnya adalah anna man tadzallala lillah, barang siapa yang menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wangkasaro baina yadaihi, dan tunduk di hadapannya, nggak sombong, nggak petantang petenteng gitu. Dia nurut dengan apa yang Allah katakan, dia nggak membantah apa yang Allah perintahkan. Wakana layyinul janib lil khalqi, kemudian punya sifat welas asih, punya sifat lemah lembut kepada makhluk-makhluk yang lain, nggak cuma kepada manusia saja, tapi kepada semua makhluk dia bersikap lemah lembut, gitu, tidak menyakitinya tanpa alasan yang dibenarkan. Wa adharul humulul muslimin, dan menunjukkan sikap rendah hati kepada orang-orang muslim, nggak merasa dirinya yang paling wah gitu. Fa inna hadhihi sifat, maka sifat-sifat tersebut la tazidu, tidak akan menambahkan al mutahalli biha, kepada orang yang menghiasi dirinya dengan sifat tersebut. Jadi orang-orang yang terbiasa menghiasi dirinya dengan sifat-sifat ini tidak akan bertambah bagi dia, melainkan tidak lain tidak bukan adalah rifatan, ketinggian derajat di sisi Allah, fid dunya, ketika dia di dunia, wa mahabbatan fil qulub, dan kecintaan di dalam hati. Orang jadi respect sama dia, orang jadi lebih mudah untuk sayang kepada dirinya. Orang jadi nggak mudah memusuhinya gitu. Ketika dia
senantiasa bersikap rendah hati dan gak sombong. Wa mangzilatan alaihi fil jannah, serta nggak main-main nih balasannya. Allah akan eh, siapkan tempat atau kedudukan yang tinggi bagi diri orang tersebut nanti ketika dia masuk ke surga. Baik, kita lanjut ke bagian fawaid atau faidah hadis ini. Apa saja faidahnya? Yang pertama, anna sodaqah tasababul himayatil mal wa ziyadatihi wa barakatihi. Anna sodaqah, sesungguhnya sodaqah, sababun, menjadi sebab lihimayatil mal, terlindunginya harta seseorang. Terlindungi selain dari kejahatan yang mungkin ditimbulkan oleh orang lain, juga terlindungi dari azab Allah karena dia misalnya nggak mau ngeluarin harta dengan sodaqah, harta tersebut terlindungi dan nggak menjadi berbahaya bagi dirinya di akhirat kelak. Waziyadatihi, sodako juga menjadi sebab bertambahnya harta seseorang, baik secara kuantitas ataupun secara kualitas, wabarokatihi, dan menjadi sebab juga harta seorang itu diberkahi. Kemudian fawaid yang nomor selanjutnya, yang nomor 2, aziyadatu fil mal, bertambahnya harta, yang dimaksud bertambahnya harta, karena sedekah ini qad takunu maknawiyah, bisa difahami secara maknawi. Maksudnya bagaimana? Karena yaftahullah, yaitu yaftahullah, Allah bukakan lahu baginya abwaba minar rizqi, pintu-pintu rezeki. Waqad takunu hissiyah, bisa juga yang dimaksud itu secara nyata gitu, bukan secara maknawi. Kalau secara maknawi itu kan eh, nggak bisa dilihat secara langsung gitu. Allah ketika Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepada seseorang nggak bisa dilihat langsung eh, seperti apa pintu rezeki tersebut terbuka gitu. Yang kita bisa lihat kan nanti hasilnya. Waktu takunu hisiyah, dan bisa juga secara hisiyah, secara nyata. Bi an yunazilallahu al barokah, yaitu dengan cara Allah menurunkan kepadanya keberkahan alal mali, terhadap hartanya, fayazidu alal mikdar, sehingga jumlahnya melebihi alladzi akhrajahu lisodakoh, dari yang dia keluarkan untuk sodakoh. Sodakohnya nggak seberapa, tapi Allah tambahkan keberkahan dalam rezekinya dengan nilai keberkahan yang jumlahnya melebihi nilai uang yang dia sodakohkan. Nomor 3, bayanu fadlil afwi wasofhi, penjelasan keutamaan al-afwi, memaafkan, wasofhi, dan e, memberikan ampunan kepada orang lain. Dan kalau kita lihat memang di dalam Al-Quran itu perintah memaafkan itu jauh lebih banyak dibanding perintah untuk meminta maaf. Bukan berarti minta maaf nggak penting, minta maaf juga harus. Itu sikap gentleman. Tapi terkadang kan yang jadi korban ini posisinya adalah dituntut untuk memaafkan gitu. Maka posisi memaafkan ini bukan posisi yang mudah, sehingga orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain itu pahalanya nggak main-main. Kalau minta maaf kan kadang dengan seenak hati gitu minta maaf gitu, nggak apa, kalau istilah zaman dulu ada istilah watado, soja tanpa dosa, udah bersalah cuma minta maaf doang gitu misalnya. Tentu minta maaf ini sebenarnya jauh lebih mudah dibanding memaafkan karena udah keburu dongkol misalnya. Wa anna man arafa bil afwi, dan seseorang yang dikenal suka memaafkan, wasofhi, dan mengampuni kesalahan orang lain, sada wa adzama fi qulubin nas, maka dia akan eh, mudah menaklukkan dan mendapatkan kedudukan di hati umat manusia. Orang akan lebih respect sama dia, orang akan lebih menghargainya, dan pasti banyak orang yang mau menjadi kawannya. Nggak akan dimusuhi oleh orang lain. Karena terbiasa untuk mudah memaafkan atau mudah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Terakhir, bayanu fadli tawadu' lillahi subhanahu wa ta'ala. Bayan, penjelasan, fadli, keutamaan,
At-tawadu, sikap rendah hati, lillah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tawaduknya disebabkan Allah, bukan karena sebab-sebab yang lain. Baik, selesai kita ya membahas materi tentang keutamaan dari sodakoh. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.